Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton setia Sri Poko TV, Tribun Sumsel, Nyenyes Banget dan Lemak Nian Oi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sadam Hussein di segmen Ramadan Virtual Fest 2020 persembahan Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Nah, pada sore hari ini, di segmen sore hari ini kita nyantai sebentar ya. Kalau tadi di awal kita di segmen sebelumnya kita membahas masalah corona, kali ini kita mengangkat masa. Kalau kemarin yang ngikutin tayangan live streaming kita itu pasti sudah familiar dengan ibunda yang ada di layar kaca. Itu ada Bude Mimin. Disapa dulu Bude Mimin. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mas. Segar sekali. Gimana Bu keadaan hari ini? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Nah jadi buat yang kemarin belum tahu, Bude Mimin ini owner dari Prasmanan Bude Mimin dan juga Dulce Koko, betul Bu ya? Betul. Nah, jadi kalau nggak salah minggu kemarin ya, Kak Selamat ya? Minggu kemarin kita berbagi tips cara ngebuat pempek crispy. Nah, hari ini masih lanjut. Kali ini menunya ayam. Jadi ayam panggang. Nah, panggang bumbu rujak. Bumbu rujak. Boleh ya, sebelum kita putar videonya, Bude Mimin, boleh dikasih tahu nggak ayam panggang ini tingkat kesulitan masaknya itu seperti apa sih Bu? Kadang kan orang taunya kalau makan ayam tuh aman ayam bakar, ayam gulai. Ya, sebenarnya sulit. Dibilang sulit tuh nggak, malah justru lebih gampang Mas masaknya ini. Oke. Jadi kita siapkan bumbu, terus kita masak. Kita ungkep, kita kasih santan sedikit, sudah airnya agak kering, kita angkat, baru kita masukin oven, bukan dibakar, kita masukin oven. Jadi teksturnya tuh lebih lembut Mas, enak lembut gitu teksturnya, bumbunya tuh keresep sampai ke dalam. Oh, jadi ketimbang bakar itu sebenarnya panggang itu jauh lebih efektif karena bumbunya lebih meresep, Bude? Iya, lebih meresep dan lebih cepat masaknya itu. Kita masukin ke oven, pasti kalau ovennya lebih besar kita bisa masak banyak. Langsung kita masuk banyak gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa jadi alternatif juga ya, Bude, karena kan selama ini kan orang kalau ayam itu identiknya dibakar terus. Bakar, ya. Adek kita di sini duduk sini sama Nggak apa-apa. Ada rewang Bu kita Bu di sini Bude. Oh iya, ada rewang. Ada rewang di sini. Nah, ini baru masuk, absen dulu. Nah, pakai ini mikrofon. Nah. Jadi Ramadan Virtual Fest ini kita bakalan ngobrolnya tuh enggak sendirian Bude. Ada teman di sini. Biasa aku dewean terus Bude. Enak sekarang ada temannya. Sekarang saya yang dewean. Bude. Halo ya. Bu Deyani kemana? Bu Deyani lagi ada pesanan. Oh, lagi ada pesanan ya, jadi nggak bisa ngikut. Lagi lancar sekarang berarti ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Guyur. Nah ini dia baru datang. Teguyur hujan adik kita ini. Iya. Halo. Kenalan dulu. Halo Bude, aku dengan Salsa di sini. Ya, saya Bude Mimin. Dari rumah ya? Iya dari rumah. Kayak bahasa kuyup kayak gini kan? Jadi Salsa ini dari mana? Dari rumah. Enggak, bukan. Maksudnya dari mana? Dari rombongan mana gitu? Aku dari Youth Tribun Sumsel. Ya, jadi Salsa ini salah satu anggota Youth Tribun Sumsel. Iya. Jadi wartawan muda. Iya, wartawan muda Bude bergabung di sini ya. Jadi kalau Salsa belum tahu, Bude Mimin ini ownernya Prasmanan Bude Mimin, sama Dulce Koko. Oh. Jadi usahanya tuh usaha prasmanan. Oh, Delicious Koko. The Dulce Koko. Dulce Koko, iya. Aku pernah order di sini. Nah, iya. Ini pernah order? Iya, soalnya yang ini kan Bude kayak dia batok kelapa gitu. Iya, batok kelapa gitu. Nah, cobain enak banget. Sedap banget sih Bude. Aku migran, aku belum pernah coba itu. Pokoknya tadi harus syuting di situ Mbak. Ini ownernya. Iya, betul. Kebanggaan banget Ibu aku bisa sharing sama Bude. Gimana tuh Bude bagi-bagi dong resepnya? Sama-sama. Oke. Ini sebenarnya hari ini menunya itu ayam
ayam panggang tadi. Oh, ayam panggang. Jadi nanti next pertemuan Bude mau ngasih tahu resep yang puding tadi. Oh. Jadi selain owner berbisnis, beliau ini juga baik loh, nge-share ilmu. Oh, buat orang-orang. iya benar. Sama buat ciwi-ciwi di luar sana yang mungkin masih malas masak ya. Iya. Karena kan quarantine Quarantine ini kan bikin kita lebih produktif ya kayak bisa ngapain aja. Mungkin salah satunya dengan masak itu sendiri. Aku cuma pacak makan dari rumah. Sesuai sih Janyo. Tapi Bude Mimin sebelum kami puterin videonya, ayam panggang yang Ibu Bude Mimin praktekin nanti di video itu dijual juga di Prasmanan? Iya, dijual ada. Nah, oke. Biasa jualnya per porsi atau per gimana, Bude? Per satuan, Mas. Kita jual satu potong itu 10.000. Oh, 10.000 cukup. Iya. 10.000. Lumayan loh Bude, itu murah banget loh untuk anak-anak ya. 10.000. Iya. Masih di rumah. 10.000. Pesan ayam dari Budenya langsung. Kenyang nggak? Kenyang 10.000. Di kuota kurang. Jadi teman-teman, kita bakalan puterin video waktu teman kita Eis belajar masak ayam panggang dengan Bude Mimin setelah ini. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau catat, siapin pena, siapin kertas, bila perlu siapin ayamnya sekalian. Siapin ayamnya sekalian, ya langsung praktek. Kalian praktek kan masak di rumah. Oke. Teman-teman silakan langsung ditonton video waktu Eis praktek belajar masak ayam panggang balang Bude Mimin. Kayaknya puasa nian kakak nih. Ayo kan. Silakan teman-teman. Pemirsa Tribun TV dan Sri Poko TV, jadi seperti janji saya tadi, nah akan ada 3 menu yang akan kita bikin di bulan puasa ini ya Bu ya. Nah tadi dengan Bude Yani kita udah buat makanan pembukanya pempek kulit crispy. Sekarang ada main course-nya nih, makanan utama ya Bude ya. Betul. Tapi sekarang saya udah sama Bude Mimin. Betul, Bude. saya Bude Mimin. Iya Bude Mimin. Nah jadi Bude Mimin ini sekarang kita mau masak apa nih Bude? Kita sekarang mau masak ayam bumbu rujak, ayam panggang ya, bukan ayam bakar, ayam panggang bumbu rujak. Beda ya, beda sekali. Ayam panggang dan ayam bakar tuh beda. Beda. Kalau ayam juga beda ya. Beda kalau ayam bakar itu teksturnya nggak bisa lembut. Tapi kalau untuk dipanggang nanti teksturnya lembut sekali. Teksturnya lembut sekali ya. Gitu. Oke, jadi ini adalah ayam panggang bumbu rujak. Jadi bukan cuma buah-buahan aja yang bisa jadi rujak. Iya, ayam juga bisa ya. Jadi boleh nih kita kenalin dulu Bude. Ya. Bahan-bahan yang udah disiapin dan harus disiapinnya apa aja Bude? Oke, saya siapin. Tentunya ada ayam ya. Ada ayam ya, sudah saya potong. Ini berapa kilo kira-kira? Ini 1 kilo. 1 kilo ini, ayam. Ini 1 kilo ayam. Oke, bumbunya ini ada laos, kunyit ya. Ini ada cabai merah. Ini ada bawang merah, bawang putih. Oke. Ini kemiri. Ada kemiri. Ya. Terus ada tambahan lagi. Ini ada serai. Serai 1 kilo cukup 3 batang sama sahang. Nih. Sama sahang. Ya, sahangnya setengah sendok teh cukup. Ya. Terus itu ada ramuannya tambahan lagi. Ini ada daun salam, ada daun jeruk. Iya, itu ini masakannya tanpa MSG loh, Mbak. Oh iya, ya. Karena yang disiapin sini emang nggak ada MSG juga ya. Memang kita cukup cuman pakai garam sama gula merah sama gula pasir. Itu aja. Udah semua ini tadi bumbu, semua di blender. Semua di blender. Jadi satu. Semua bahan ini di blender. Bahan ini blender sudah selesai, jadi hasilnya ini. Oh ini bumbunya. Bumbunya hasilnya ini. Seperti ini. Ini yang sudah di blender, siap kita mau masak. Siap kita mau masak. Oke. Ini garam berapa kira-kira yang diperlukan Bude? Untuk 1 kilo. 1 kilo ayam. Ya, cukup setengah sendok makan. Setengah sendok makan. Ya, itu. Untuk gulanya, untuk gula pasirnya ini 1 sendok makan. 1 sendok makan juga. Ya. Ini kalau yang nggak suka manis, ini gula merah ini dikit aja, kira-kira 1 ruas jari. 1 ruas jari ya. Gitu. Ya, karena kan suka ada yang nggak suka manis, ada yang pedas, asin pedas ya. Oke, sekarang siap semua. Tahap kita masak ya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung semuanya masak. di blender ya, Pak. Ya. Kita kasih minyak 5 sendok makan ya, Mbak ya. Oke. Saya pakai ini dulu deh, Bude, sebelum ngebantuin. 1, 2, 3, 4,
Ya, 5 sendok makan cukup. Ya, 5 sendok minyak dipanaskan ya. Ya, Di api ya. yang sedang ya, Ya, Bude? sedang aja kita. Oke. Oke. Ini bumbu yang kita sudah blender. Oke. Kita masukin. Kalau mau suka pedas, ini semua dimasukin nggak apa-apa. Semua Tapi kalau, dimasukin? ya, kalau misalnya dia nggak suka maunya agak manis, ini cukup separuh aja yang di blender tadi. Oke. Gitu. Jadi stepnya adalah semua bahan di blender dengan halus ya, Bude ya. Ya, betul. Blender halus. Setelah itu panaskan minyak, Ya. kira-kira 5 sendok makan minyak. Terus ditumis. Ya, Oke, ditumis sampai harum ya, Bude ya. betul. Nih, ya. Oke. Nih, masuk. Ini sekarang Masukin daun jeruknya. daun jeruknya 5 lembar 5 cukup. lembar cukup. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Masukin Daun daun salam. Oke, daun salam juga sama, kasih 5 lembar ya. Jadi Satu. perbandingannya sama ya, Bude Ya, ya. sama. Nggak boleh lebih nih, Bude. Boleh, lebih Boleh. juga boleh, Jadi tergantung. opsional juga ya, sesuai selera. Sesuai selera. Oke. Gitu. Oh ya, tadi ini juga ada santannya ya, Bude. Ada Oke, santan itu hanya suka ada yang takut nanti kolesterol atau apa ya, Mbak. Jadi santannya secukupnya aja lah, Secukupnya selera aja. kita ya. Pelengkap Kita aja ya, pelengkap Bude, aja ya. ya, nggak usah terlalu banyak karena kita nanti kan ini ngeluarin air. Oh, gitu. iya, betul. Iya. Jadi itu ya pemirsa, kadang-kadang kita tuh suka ayam panggang sama ayam bakar tuh sama, ternyata beda ya, Bude. Beda. Nah, bener. dari nama aja sebenarnya beda ya, Beda. Bude ya. Tapi orang karena ayam bakar jadi ayam panggang jadi ayam Jadi yang bakar. bakar, betul. Oke. Ya. Nah, ini seperti ini, diaduk sampai layu, ditumis. Ininya sampai layu, Sampai wangi. Itu tadi yang bawah udah gitu kan, udah tumis. Nah, sudah kita masukin garam. Oke, garam ya. Kita Berapa masukin sendok garam. nih? Jangan terlalu banyak, nanti takutnya asin kan karena udah. Nah, nih cukup setengah sendok makan aja. Cukup setengah sendok Iya. makan aja. Oke. Oke. Kemudian gula. Ya, gula ini kayak saya kasih Gula juga juga. setengah, takut nanti kemanisan ya, Ya, Mbak ya. setengah sendok juga. Nih, Dan gula ini merah. gula merah. Ini gula merah. Ini. Oke. Nah, kira-kira 1 ruas Satu jari ruas ya. jari ya. Ya, ini. Oke, kita masuk semua. Kita aduk lagi sampai bumbunya hancur semua. Sudah halus semua, baru nanti kita masukin ayamnya. Oke. Gitu. Oh, dilumur gitu ya, Bu? Iya, betul. Ya, ini sudah hancur, kita masukin. Nih ayamnya. Nah, Boleh saya bantu, Bude? boleh. Nah, Oke. boleh. Masukin satu persatu. Ya, betul. Tapi kalau untuk ayam semua bagian boleh masuk ya, Bude ya? Boleh, masuk boleh. Kalau misalnya pakainya ayamnya ayam kampung, itu airnya ditambah. Oh, airnya agak lebih lembut. banyak Iya, ya? lebih banyak. Karena mungkin kalau ayam kampung teksturnya lebih keras agak ya, lebih Bude? keras, betul. Nah, Minta tutupan. jadi Tutupan 1 kilo sih. ayam udah dimasukin ke situ. Nah, dilumurin. Dilumurin. Ya bumbunya. Udah semua udah Sampai masuk. udah wangi. Bumbunya. Aromanya udah menggoda. Masih lama ternyata buka puasa Bukanya ya. masih lama ya. Nah, sudah semuanya rata. Ini udah rata semua. Ya. Kira-kira nanti 10 sampai 15 menit kita buka. Kita aduk. Kalau mau kering, kalau Bisa mau ya? kering bisa. Jadi Nah. didiamkan selama 10 hingga 15 menit Ya, ya, terus ditutup pakai panci, ditutup ya. pakai tutup pancinya. Ini dah. Oke, kita tunggu. Tunggu sampai matang. Ya, Itu. sampai matang. Ya, Nanti boleh oke. kering, boleh juga enggak ya, Bude ya? Boleh juga kering, Jadi boleh sesuai juga enggak. selera Ya, aja. sesuai selera. Ini kan airnya nanti sudah dia agak turun, baru kita kasih santannya. Oh gitu. Ya, jadi jadi jangan- santan di belakang ya. Ya, gitu. Oke. Selama ya.
Dia udah itu. Nah, kan dia udah turun. Ini udah turun. Oh, diulang lagi. asap-asapnya ya? Ada asap-asapnya ya? Oke, ya. Oh, aromanya. Nih. Nah, ini kan udah ayamnya udah airnya turun kan? Udah, kita kasih santan secukupnya. Nih, kita masukin santan. Santan secukupnya. Kalau yang nggak suka pakai santan juga nggak apa-apa, nggak usah Iya. dipakai. Nah, cukup, Pak. Nah, tuh, ini santannya. Kita aduk sampai tercampur. Nah, gini. Nah. Sebetulnya kalau pakai santan instan atau santan yang memang langsung dari kelapanya sama aja ya Bude? Sama, Mbak. Sama aja ya. Cuma, Hanya kalau yang ini mungkin dia lebih awet. lebih awet ya? Enak, Oh iya, gitu ya. Kalau santan ini ya. Nah, ya udah. Aduk sampai bumbunya rata. Sampai rata. Udah kita tutup. Tutup lagi. Ya, tutup. Nah. Udah, sip. Oke. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Bagaimana hasilnya minta loy. Nah, ya. Bu Ibu, jadi ini dia hasil yang udah dibumbuin ya Bu? Ya, Oke. ini siap dipanggang. Ini siap dipanggang. Ya. Jadi sudah matang sama bumbunya, masuk ke panggangan ya Bu? Betul, ya. Oke, boleh Bu. Jadi ini kalau dipanggang kira-kira ditunggunya berapa menit ya Bu? Kalau open nih, kalau saya pakai ini itu 15 menit sudah matang. 15 menit sudah ya, matang ya? api bawah. Api bawah? Ya, Oke. nanti kalau mau kuning pakai api atas. Oh. Gitu. Ya, jadi pemirsa ini udah mau masuk ke panggangan. Oke. Ya, Kita panggang masukin dulu. panggang api bawah ya. Jadi di panggang pertama itu apinya api bawah ya? Oke. Oke. Itu ya pemirsa. Jadi Ya. lagi-lagi emang nggak sulit-sulit banget ya Iya. Bude bikin ayam Kalau sudah tahu panggang ya. triknya pasti nggak sulit. Iya, Gampang Bude. kok Tapi masaknya. kalau biar empuk tuh gimana sih Bude ayamnya? Kalau kita sudah masak seperti ini, pasti dia lembut. Udah pasti empuk ya. Dengan bumbu-bumbu seperti ini, kita tumis, kita kasih bumbunya. Yang penting kita mau tumis itu ayamnya sampai airnya keluar habis, baru kita kasih santan. Itu baru bagus. Itu bagus Oke, ya Bude. iya. Oke. Tuh udah Ya. dikasih tips sama Bude. Iya. Gitu. Oke. 15 menit kita panggang ayamnya. Sekarang udah waktunya diangkat ya Bude? Waktunya kita siap angkat. Boleh? Siap angkat boleh. Oke. Kita angkat nih. Mana kira-kira hasilnya ayam panggang. Bude Mimin. Oke. Bro. Nah, tada. Wow. Oh, cantik sekali. Cantik sekali warnanya ya. Jadi tadi Oh. sebetulnya waktu kita rehat ini ditambahin lagi sama Bu Dea nih, jadi lebih banyak porsinya. Nah ini bisa Oke. dimakan disantap satu keluarga. Ini udah jadi ya, udah finish ya Bu bener Dea. ya. Tinggal kita Nah, siapin jadi aja. begini Kita nih tinggal hasilnya. Ya, mau tinggal kita garnish sebentar ya. Oke, boleh, Bu tunggu De. sebentar ya. Langsung aja. Oke, nih biar agak cantik sedikit. Oke, di plating ya. Ya. Gini. Wow. Ini biasanya ada yang suka paha. Anak-anak nih sukanya paha. Nah, Paha. Ini disajikan dengan sambal terasi juga enak ya Bu De. sambal terasi sama kita tinggal kasih lalapan. Tinggal kasih Udah. lalapan. Iya. Sebenarnya kalau untuk melengkap sambal itu bebas ya Bu De ya. Sambal bawang boleh, Oh, iya, sambal iya, terasi iya. boleh, Tergantung jadi selera ya, sesuai Mbak ya. selera. Oke, sesuai selera kok. Cantik banget tuh. Ada tomat di tengahnya. Oke. Ya. Ada wortel. Ada wortel, ini ada timunnya cantik. Luar biasa. Luar Diangkat, biasa. Bude, boleh? Nih, Nah, oke. ini dia ayam panggang bumbu rujak. Oh, iya. Ala Bude Mimin. Bude Mimin. Silahkan dicoba. Mantap, buat sahur mantap ini. Mantap. Aku menahan lapar. Menahan lapar ya. Sabar Kak, puasa. Bentar lagi ya ini.
Kayaknya enak banget nih masakan Bu Dewi Min ya. Iya, benar. Bu Dewi Min masih stay? Masih, ya. Masih. Jadi tadi itu selayang pandang. Iya. Selayang pandang gimana cara ngebuat ayam panggang tapi bumbunya bumbu rujak ala Bu Dewi Min. Iya. Dari nonton tadi itu saya mikir, alangkah enaknya ois di sana ya. Iya, pacak langsung nyicip. Salah nyicip. Nah, aku juga galak lah kali-kali. Kamu galak juga. Nah, Bude, selama nonton, saya penasaran sebenarnya Bude. Kalau tadi kan di tengah-tengah tadi kalau nggak salah pakai santan ya. Iya, pakai santan. Itu sebenarnya kalau nggak mau pakai santan bisa nggak sih Bude? Masak itu nggak pakai santan? Bisa Mas. Bisa ya, nggak apa-apa benar. Nah, bisa, enak. Ada nggak Bu De selain penggantinya santan? Biasanya kan orang suka pakai susu atau apa kayak gitu. Susu. Iya Kak, karena ada resep-resep yang beberapa memang mereka nggak pakai santan, tapi mereka ganti pakai susu untuk lemaknya apa gimana gitu. Benar nggak Bu De? Iya, tinggal seleranya Mbak. Oh, tinggal selera. Tinggal selera kita gitu. Jadi nanti buat teman-teman kalau misalnya kelewatan, ini live streamingnya bisa tonton lagi, atau nanti semua menu-menunya kita kumpulin jadi satu di channelnya Lemak Nian Oi. Iya. Jadi buat ibu-ibu kan yang mau masak mungkin untuk bukaan atau untuk sahur bisa deh dibuka sahur ya. Nah, ini Bu De, ada yang sudah nanya dengan kita nih. Ada sejuta yang nanya, cuma kita filter dulu ya, kadang kita baca galo-galo. Nah, ini ada yang nanya Bu De, dari Mas Jogi di YouTube. Bude, itu bumbunya bisa enggak untuk ikan? Nah, ikan. Perasaan tadi kita pakai ayam ya? Iya, penggantinya untuk ikan. Pakai ikan bisa, Bude? Pakai ikan bisa. Itu kan agak sedikit pedas ya. Sedikit pedas. Kalau memang mau, bisa. Ikannya ikan apa, Bude? Bagusnya ikan apa? Kayak ikan-ikan laut kah? Atau ikan-ikan standar gitu? Kayak ikan sarden? Seperti mungkin nila, kayak gitu loh, Mas. Seperti nila atau lele. Oh. Bisa, ya. Lele gurame gitu mungkin ya? Iya, betul. Ikan inilah ya, apa yang hidup di air ya? Iya, hidup. Aduh. Ini ada lagi nanya nih Bude. Nah, ini nomor yang paling bawah nih. Ini. Biar si Salsa yang bacain. Oke, ini ada pertanyaan dari Atai Halilintar lagi, Bude. Atai Halilintar nih nanya ya? Iya, Mbak, kalau nggak punya oven gimana panggang ayamnya? Bisa diopsikan untuk yang lain nggak, Bude? Apa dikukus apa gimana? Dikukus? Bukan paca, Kak. Apa? Paca. Kalau nggak ada panggangan, Bude. Iya, gimana, Bude? Kalau nggak ada panggangan di rumah, misalkan, ada nggak opsi lain? Kalau misalnya nggak ada panggangan di rumah, itu bumbu kita masak seperti tadi. Kita masak seperti tadi, ditambah air. Tambah air? Sudah tambah air mendidih nih. Air sudah mendidih, ikan kita masukin. Ya, ikan kita masukin. Misalnya yang mau dimasak ikan apa ya? Misalnya mau nila gitu, kita masukin. Nanti kan kelihatan teksturnya kalau ikan sudah matang itu kan dia agak merekah gitu ya. Nah, itu udah matang, tapi ditunggu agak kering airnya. Jadi bumbunya bisa ngeresap di ikan. Itu bisa, Mas. Bisa seperti kembung, bisa nila, bisa. Itu bisa. Ini Bude yang nanya tadi itu dia nanyanya kalau misal di rumah ada panggangan. Misal nih baru beli panggangan, rusak panggangannya. Ada alternatif nggak Bude untuk panggang ayam itu? Pakai apa misal? Oh, jadi ini ya Bude langsung. Jadi nggak usah dipanggang. Jadi langsung panggang aja gitu, ikan itu seperti itu gitu. Jadi langsung diangkat, bisa. Nanti ditirisin dulu, bisa. Oh, jadi bumbunya yang meresap ya Bude ya? Ya, air ditambah air, Mbak. Oh, ditambah air. Jadi jangan terlalu kental ya. Jangan nanti takutnya ikannya tengahnya belum matang. Jadi agak ditambah air, nanti kita masukin ikannya. Tinggal ukuran ikannya berapa. Kalau mau untuk ikan, misalnya ikan nila, yang bumbu tadi, itu ukurannya untuk ikan nila 1 kilo yang isi 6. Oke. Jadi untuk ikan bisa Bu ya. Tapi kalau daging-daging lain kayak daging burung, daging bebek bisa udah Bu kira-kira Bu. Nah, ini kita lewat sih tadi. Mungkin bisa selalu selera, bisa selera. Iya. Kebesaran. Kan dipotong-potong, Kak. Enggak kado langsung kan. Benar. Nah, jadi tadi saya baru tahu juga kalau misalnya
ayam itu nggak melulu harus dibakar ya. Jadi dipanggang juga bisa gitu. Nah, Iya. mana Bude Miminnya? Di bawah? Ayo. Iya. Operator, kemana? Nanti dulu bergosipnya. Bude Miminnya lagi nunggu di bawah. Bude Mimin, kita mau kepoin bentar IG-nya Bude, boleh ya? Boleh. Nah, Ilham, boleh dimainkan IG-nya Bude Mimin? Ini IG untuk transpanannya ya Kak? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Tadi ada sebuah postingan yang cukup menggelitik sanubari saya. Ada sosok yang tidak asing lagi tadi di salah satu IG-nya tadi. Ya. Siapa tuh? Coba kita lihat. Ada lah nanti. Mau dilihat nanti. Nah, ini lagi dibuka. Nah, ini tadi pas syuting ya. Ini pas syuting. Coba kita arahkan sedikit ke atas. Nah, bentar. Operator kita lagi ini. Nah, buka siko. Sat. Nah, kita putar dulu. Dengar nggak? Bahasa Arabnya Tokmul Jannah. Makanan yang dikirim dari surga. Mungkin salah satunya ini. Puding kelapa. DNC. Kalau tulisannya sih Dulce and Coco. Wah. Dengar nggak? Nah, ini kita putar lagi ya. Bahasa Tadi itu ada zoom Arabnya ya. Tokmul Jannah. Makanan yang dikirim dari surga. Mungkin salah satunya ini. Puding kelapa. DNC. Kalau tulisannya sih Dulce and Coco. Lapar ya. Setelah dirasakan, ternyata ada kurangnya. Kurang apa tuh? Kurang banyak, maksudnya kurang banyak. Terima kasih DNC puding kelapa. Dengar nggak? Ternyata apa namanya tadi tuh? Nggak usah diputar lagi. Ada kurang banyak. Kurang banyak. Berarti itu kode ya untuk Bude Mimin ya. Untuk kirimin lagi. Nah, ini foto sama teman-teman ya. Ini waktu apa? Nah, ini menu next nanti. Oh, menu Kalau yang next. kemarin Salsa pesan itu puding, besok ada menunya nanti. Aku udah pernah cobain yang ini. Tapi belum tahu dong cara membuatnya gimana. Oh iya, belum tahu. Itu nanti ya makanya penasaran banget gimana caranya. Nah, Bude Mimin bakal ngasih tips. Jarang-jarang loh ada pengusaha. Iya benar. Usahanya sukses mau berbagi ilmu gitu kan. Benar. Nah, Bude Mimin itu Ya. Cak Mano cerita Pak Herman Deru bisa makan itu. Sedap nian caknya, Bu. Kapan itu Bude Mimin? Hari apa itu ya? Seminggu yang lalu itu tuh. Masa Seminggu baru? yang lalu. Seminggu yang lalu itu dikirimin berapa gitu. Kita ngirim ke sana. Dikirim langsung ke kediaman Bapak Herman Deru, di-review langsung ya. Iya. Nyisip dikit Bapak Herman Deru buat YouTube lagi. Itu lewat kalau itu mukbang ya. Itu Sedap nian. termasuk kebanggaan juga Bude ya, langsung dicicip. Iya. Alhamdulillah beliau sih senang. Alhamdulillah responnya senang sekali. Apalagi setahu aku Pak Herman itu memang hobi yang makan-makan kayak Karena gitu. kan ini makanan yang nggak perlu berat ya kayak Berat, dessert istilahnya Dessert kan. istilahnya. Jadi kalau sudah direkomendasi sama gubernur tuh nggak kasih lawan lagi sudah. Iya. Lalu kemanian pasti. Sisi dikit beliau buka channel YouTube, langsung di-review, lewat dalam tuh review-review yang lain tuh. Iya. Mana masih dapat channel kita aja itu. Turun. Bude, apa namanya? Kalau tadi kan Bude bilang ayam panggungnya dijual juga ya di pas Iya. mungkin 10.000 kalau saya tadi ya, 10.000 satu porsi 10.000. 10.000 ya. Selain ayam panggang, Bude ada jual varian ayam lain nggak atau ikan lain nggak di situ? Sekedar mengingatkan teman-teman yang Ada. Itu ada yang ada ikan pepes, ada ayam bacem, ayam macam. ada ayam goreng serundeng, goreng kelapa, ada. Oke. Kalau Banyak, Mas. kalau menu untuk sayur-sayurannya mungkin Bude? Banyak. Bisa lihat IG-nya banyak dia. Oh, caknya balik ini langsung ke tempat Bude. Hujan jadi luar sih. Lagi hujan, tapi nanti insya Allah kita bakal makan. Iya, kayak Ya. Cici. Kapan Jadi- ada waktu bisa kesini kita siapin nanti. Oke. Siap Bude Mimin. Kagelah itu kita bicarakan nanti di belakang panggung ya. Iya. Ya. Ada lagi yang nanya, Mas Ilham? Belum ada ya?
masih monitor, kita masih monitor teman-teman yang nanya. Kalau mau nanya boleh langsung komen di situ. Cuman seperti biasa ini, yang mau mesen, Bude. Mesennya kemana, Bude? Mesennya kemana kan? Sekarang ada mungkin via WA atau ojek online mungkin ya, Bude. Kalau misalkan bisa Gojek, bisa GrabFood juga bisa, Mbak. Kalau untuk via WA sendiri bisa, Bude? Bisa. Berapa nomornya, Bude? Kita ulang lagi nih. Kalau ada yang belum tahu gitu kan. 0813 813 73 73 98 98 84 73 98 84 04. 04. Nah, ini yang order ya. Iya. Jadi 0813 7398 8404. Iya, betul. Jadi nanti langsung dijawab sama adminnya Bude Mimin. Oke. Kemarin waktu sama mesen dulu sih kemana? Aku lewat Grab, Kak, kebetulan. Lewat ini, ojek online maksudnya. Iya, langsung pesan dari sana. Kan lebih gampang kan, lebih praktis kayak gitu. Dapat rekomendasi pudingnya dulu si Koko kemarin dari mana? Karena kan setahu aku Dulce Koko ini kayak istilahnya ngendorse-nya tuh ada salah satu mungkin influencer yang ada di Palembang. Nah, pas aku lihat-lihat lebih tepatnya Aquina tuh teman aku sendiri sih, Kak. Oh, kawan dewe. Kawan dewe. Dia kan di Instagram, kayaknya enak nih. Terus dia juga makannya kayak sedep banget kan. Jadi ya udah, kayaknya cocok nih buat dipesen, buat jadi rekomen. Ya udah, jadi akhirnya aku pesen, Bude. Kapan tuh? Iya. Udah lumayan lama itu pas lagi hype-hype-nya. Pertama kali banget, Bude. Iya, masih ya. Jadi cak mana perasaannya ketika itu masuk ke dalam mulut? Itu kayak jelly, enak banget sih, Kak. Nggak bisa dijelasin ya. Oh iya. Iya. Itu adalah kode bagi kita. Karena setahu aku yang Dulce Koko ini banyak variannya ya, Bude ya? Iya. Ada coklat, ada strawberry, dia rasanya. Ada rasa sama yang vanilla itu. Kalau paling best sellernya mungkin apa, Bude? Yang apa ya? Yang ori ya. Yang original. Ya, itu paling best sellernya. Paling banyak ya, Bude, diminatin. Iya. Ham, boleh dibuka lagi Instagramnya Bude Mimin sambil kita jalan. Nah, jadi kalau tadi kita ngomongin dulu sih, kita ngomongin yang prasmanannya sekarang. Ada yang IG Bude Mimin tadi? Nah, ini IG-nya Bude Mimin. Nah, di follow ya. Siapa tahu ada giveaway ya. Iya, siapa tahu Bude bagi-bagi kan. Nah, itu IG-nya Bude Mimin. Jadi di pucuk itu muka Pak Herman Derugalo di situ ya. Boleh browsing ke bawah, Ilham? Boleh. Nah, ini jadi foto-foto selama syuting ya, dokumentasi teman-teman syuting. Alangkah besar dogan ya Allah. Oh, lemak nian, Kak, itu, Kak. Lemak nian. Coba lah, Kak. Coba lah. Terima kasih sudah menyediakan saya. Ke bawah lagi. Nah, jadi ini dokumentasi di IG-nya waktu kita syuting kemarin, tepatnya waktu syuting kemarin. Nah, lihat ke bagian prasmanannya. Kemarin mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Bude Mimin ini terima orderan kue juga ya, Bude? Iya, sedikit-sedikit. Kue basah? Karena setiap pagi kalau kita pas nggak puasa, kita setiap pagi nyiapin untuk di waskita. Waskita. Gerot sekali ya. Kelayannya sudah sampai ke waskita. Mantap, Bude. Mana nggak sukses itu, mantap sekali itu. Nah, jadi ini lauk-lauknya ya, mulai dari ada sekilas saya melihat ada bakwan di situ, ada tempe. Ada tempe, ada bunga pepaya. Itu kalau hari-hari biasa seperti itu menunya. Oh, ini juga bisa diorder untuk acara-acara mungkin ya, Bude? Bisa. Aromanya sudah sampai sini, walaupun cuma gambar ya. Walaupun cuma gambar tuh aromanya saking lembutnya. Puasa. Dan kerennya lagi kemarin waktu kita sharing sama Bude Mimin, awal-awal Bude Mimin ini bilang bahwa pemesanannya itu tergantung budget. Jadi tidak usah takut budget. Oh, bisa disesuaikan. Iya, benar. Benar, Bude ya? Iya, benar. Ada tempat makan yang memang untuk menyesuaikan budget. Biasa kan dari mereka yang sekian kayak gitu kan. Nah, di sini kalau di Bude Mimin mungkin dari kita, Bude mungkin yang agak low budget atau gimana bisa disesuaikan ya, Bu? Bisa, Mbak. Karena Bude Mimin juga cerita kemarin katanya ada klien juga yang bisa enggak, Bu, kira-kira disesuaikan dengan budget kami, bisa rupanya. Tapi pelayanannya tidak berkurang, justru tetap.
Jadi walaupun budgetnya disesuaikan dengan yang mesen, pelayanannya tetap prima gitu. Waduh. Itulah kerennya mesen di sini. Luar biasa Bude. Iya. Sambil jualan sambil beramal ya Bude ya. Iya. Aku udah mau tahu Bude, selesai pandemi ini kami langsung syuting ke sana. Kayaknya Iya. Gendut. Ada syuting di sana, kami belum lemak NO ini. Oh ya, Bude, sekarang ini sudah masuk ke berapa? 15 ya? 15 Ramadan sudah ya? 15 ya, 15 hari. Bagaimana Bude perkembangan usaha lancar? Dekat-dekat Lebaran ini Cak Joni? Ya, alhamdulillah untuk puding kelapanya lancar. Laris. laris manis ya Bude. Kan kita kan mau menjelang Ramadan nih Bude ya, mau Idul Fitri, mana lagi Iya. pandemi kayak gini, mungkin nggak bisa untuk silaturahmi ke rumah. Ada nggak Bude dari Bude sendiri atau dari apa ya toko Bude sendiri untuk pemesan hampers Lebaran seperti itu Bude? Apa tuh? Ada. Ada. Oh, Iya. aku lagi cari-cari nih Kak hampers Lebaran untuk di hampers Lebaran itu seperti apa ya Bude? Jelasinnya. Aku udah pernah mesen soalnya itu. Ada lihat di IG-nya Dulce ya. Oh. Ah, IG-nya Dulce ada hampersnya kelihatan ada nanti. Lihat di Coba yang mana? Hampers tuh yang mana? Cak mana bentuknya? Nah, ini nah, Kak, yang nanti terus bawah. Ya, itu ya. oh bukan, yang mana Bude? Yang Terus Terus. Nah, ini yang sebelah kiri ya, sini yang ini. Nih yang seperti ini nih. Nih. yang tengah itu ya Bude ya? Ya, nih. Coba klik Ham. yang ini Bude. Coba diputar Ham, diputar. Lagi. Oh ini Bumerang. gift, bumerang ya. Kue di bumerang. Ini hampers ya. Iya kayak gitu, kayak apa ya hadiah Lebaran. Bukan yang ini, ada lagi yang ada kotaknya. Ada Nah, Iya, terus ya. Kalau kecantiknya kue itu. Bawa lagi coba. bawa lagi. Bukan itu bawa puding. lagi. Nah, bawa lagi Ilham. Bawa lagi Kak. Bawa lagi. Terus. Nah, terus. Nah, aduh, nah. Cantik sekali yang foto itu ya. Oh. Lagi, terus. Masih jauh enggak, Bude? Jadi tidak nemu Bude. Oh, ini kawan-kawan dari makan Iya. pakai. Kira-kira yang pasti ada ya? Nih seperti ini masuk di hampersnya seperti ini. Nih. Coba bentar. Kayaknya ditampilin Bude deh di HP. Coba tak Ilham kembali ke Ini Bude. seperti ini. Nih. Ah. Isinya satu hampers itu 32. Jadi di dalam satu kotak itu ada 32 ya? Nah, ya ini. Betul. Ini. Kalau untuk pemesanannya Hamin berapa Bude kalau boleh tahu? Amin 3. Thank you Caca. Order dari sekarang ya Bude? Ya, betul. Nah, ya. Itu Oh. 32 isinya, harganya 125.000. Wow, 30-an itu 125.000. lah murah nih, ini lah murah banyak lemak pula. Murah, banyak, lemak, sehat. Aduh, Dogan, cuy. iya dogan. 125.000 itu kalau dibeli ke yang lain kurang Iya, rasanya. kurang nian Kak. Kalau ini kan mungkin apa ya, jelly, kenyang Kak. Sehat pula kan. Iya, sehat pula. Keluar aja Palembang medok gitu. Iya. Satu hampers tuh bisa 2 rasa. Kalau bisa dua rasa, bisa dikombinasi, Bu. Oh, bisa Ya, nih. bisa kombinasi kita. Oh, jadi kalau misalnya original siko, strawberry siko, gitu kan. Iya, betul. Kalau kita sekarang, kalau boleh tahu Bude, sekarang sudah banyak belum yang mesen untuk dekat-dekat Lebaran? Sudah. Ya, alhamdulillah. Boleh, Iya. boleh bisi-bisi tidak Bude? Sudah berapa banyak yang mesen? Kepo nian Kak. Siapa tahu kan mau nggak mesen kan yang lain kan? Iya, jadi Ya, banyak lah ya, Iya, pasti benar, banyak. benar, benar. Ya, pasti banyak. Ada yang mesen dari luar kota Bude? Dari luar kota kalau yang hampersnya mungkin kayaknya belum. Ini baru yang di dalam kota. Oh, di dalam kota. Tapi kita mungkin hamin 5 mungkin sudah nggak terima lagi orderan. Oh, sudah nggak Hamin terima. 5. Saking banyaknya Kak. Iya. Ini udah keteteran ya Bude ya Haminnya ya. Takutnya nanti keteteran kita. Anak-anak udah pada pulang, banyak yang pulang ya. Jadi kalau misalkan udah kebanyakan terus keteteran, mungkin kualitasnya udah nggak baik lagi, Bude. Takutnya itu kita jaga kualitas ya Mbak ya. Belum ngirim. Yang besar, itu yang dogan bener gitu. Oh, yang dogan benar itu bisa Iya. sampai berapa hari, Bude, kalau boleh tahu?
Kalau untuk pengiriman sekitar 7-8 jam di jalan bisa. Oh, mungkin untuk ke Kota Lubuk Linggau, Pelahan. Dari Lahat kemarin tuh ke mana ya, Tanjung Inin bisa gitu. Kemarin lagi ke Sekayu. Gampang itu aja. Iya, bentar lagi go internasional, Bude. Lagi ke internasional. Amin, amin, amin. Bude, kali Bude bikin dessert Dul Koko ini terinspirasi dari mana, Bude? Karena kan yang kita tahu mungkin dogan, orang cuma taunya es doang, belum nyampe ke untuk puding, apalagi dikemasnya, packagingnya dengan buah kelapa beneran. Dalam kelapunya langsung iya. gitu. Dari mana Bude terinspirasi? Iya, benar. Saya pernah dikirimin sama keponakan. Tapi itu yang dari PTC ya, yang dogan yang dari Thailand ya. Nah itu tuh kok rasanya begini gitu ya. Terus harganya kok mahal sekali, sampai sekian. Gimana sih? Ini di sini belum ada, di Palembang belum ada yang seperti ini yang kita bisa jual di bawahnya ini gitu. Kepengen kalau bisa yang lainnya bisa di masyarakat bisa diterima ya dengan harga mungkin di bawah itu gitu. Oh, jadi terinspirasinya pertama kali dari dogan Thailand yang dijual di PTC ya, Bude? Betul, ya. Dapat kiriman. Ini pemasarannya memang bagus sekali ya, Bude, untuk ke semua kalangan ya, Bude, bukan hanya untuk milenial saja. Untuk semua kalangan ya, untuk semua kalangan. Untuk yang besar itu dengan harga 25, tapi kita nyiapin juga yang cup yang harga 10.000. Oh, yang 10.000 itu yang kecil tadi untuk di hampers itu ya, Bude ya? Bukan, yang cup lagi Mbak, yang agak besar. Oh, beda lagi. Ya, beda lagi. Itu. Komen banget sih Bude ini. Aku nih nahan lapar dari tadi melihat ayam panggang tadi. Tapi Bude, kalau aku boleh nanya nih Bude, kan sebagai salah satu pengusaha kuliner yang sukses di Palembang, apa sih menginspirasi Bude hingga akhirnya mau berbagi tips atau menu cara memasak? Karena kan biasanya kan kalau pengusaha kuliner itu kan ada istilah hasil perusahaan. Iya benar. Nah, kenapa Bude akhirnya berinisiatif mau berbagi ilmu sama teman-teman lain di rumah gitu? Kadang kan ada yang takut dicontoh, takut ditiru kan. Takut ditiru gitu kan. Nah, kalau Bude sendiri inspirasinya kenapa sih Bude akhirnya mau berbagi sama teman-teman gitu? Saya kepengen mungkin dari Palembang atau dari mana terinspirasi buka usaha kuliner seperti ini. Dengan sedikit kita berbagi, siapa tahu nanti ada yang terinspirasi, coba sih dicobain kayak mana resepnya Bude Mimin tuh, jangan cuman enak katanya. Jadi memang harus benar-benar dicoba. Benar nggak sih Bude Mimin tuh kalau masak katanya kok enak. Nah, gitu. Yang jelas kita nih istilahnya berbagi ya Mas ya, berbagi. Kita yakin kok rezeki itu semua kan sudah diatur. Nah itu. Iya, benar. Jangan takut. Quotes dari Bude untuk sore ini. Ya, kan. Nih yang cup kecil nih, ngulangin tadi. Ini yang 10.000. Oh itu untuk yang 10.000 ya Bu? Iya, nih yang 10.000. Lumayan banget itu udah banyak. Iya. 10.000. Kalau misalnya mau beli yang kecil, misalnya sedikit bisa dibagi, ini bisa ini. Ya mungkin yang baru mau coba ya Bude ya. Jadi ya, kan beli 5 kita gratisin 1. Wah, beli 5 gratis 1. Tapi jangan pula belinya cuma siko, balinya ke pelaju, di pelaju, maksudnya siko pula kan, yo gerot sekali gitu kan. Minimal 5 lah, kasihan mamang yang ngantor gitu kan. Iya. Kalau bagi Bude Mimin itu adalah berbagi itu dari nanti ada amalnya juga gitu. Iya, ada amalnya. Jadi, biasanya kan kalau orang berjualan itu kan kadang takut ditiru segala macam, tapi enggak ini. Tadi Bude sudah bilang nggak takut, kita nggak takut. Namanya kita rezeki udah diatur. Bagaimanapun kita mau istilahnya ego kita nggak boleh kita kesana, nggak boleh. Nanti orang itu ikut kita yakin aja. Bismillah, yakin pasti rezeki itu ada, sudah dibagi kok kita. Rezekinya ini sendiri, rezeki pasti ada bagi semua. Kita yakin seperti itu aja Mas. Buktinya tadi udah jelas loh, udah langsung. Kan iya, apa? kita berbagi. Belum lebaran orderan sudah banyak. Iya, udah banyak. Sampai H-5 sudah tutup dulu. Nah, Kita tutup. kita cukup lagu, Bude saja yang tahu gitu kan. Ada aja ya Bude ya rezekinya. Iya, alhamdulillah rezekinya ada aja.
pengen nih ngobrol lagi sama Bude, cuman sayang waktunya udah habis. Iya nih Bude. Terakhir nih Bude, kita membuka lagi IG-nya ya buat teman-teman yang masih mau Iya, pesan. Yang masih Ya. mau pesan untuk buka puasa masih bisa di order ya Bude? masih bisa, Masih bisa. Sudah masih paham. bisa, ya. Asalkan ya masannya yang bener lah ya. Iya. Lah jauh mesen cuma siko. Iya, banyak lah maksudnya. Nah, ini yang Instagram kalau mau pesan yang serba puding tadi di @dulcekoko.id 7.000 cuy followernya. Iya, banyak nih kan ngalahin followers aku Kak. Apa kabar aku cuma 500. Jadi itu Dulce Koko, Ilham kenapa turun? Nah, ini yang IG Bude Mimin @bude.mimin_. Mesennya sama ya, itu nomornya ya. Ada Sama. kosong. Itu nomor masih aktif Bude di WA itu. Aktif Yang semua, dua-duanya aktif semua, Mas. 0822 8491 1440 aktif semua. aktif semua. Kalau nak mesen Ya. di GoFood bisa ya. Ada pondok Bisa. Prasmanan Bude Udah Mimin. Mimin, iya. Dulce Koko bisa pesan di GrabFood, GoFood juga Bude. Bisa. Semua bisa. Iya, kan kemarin bisa. Nah, itu story ya, story. Iya. Jadi kalau pengen kepoin Cak Mano testimoni Wong, Iya. itu gubernur lamakan ya. Kalau gubernur lamakan, Berarti sedap nian itu. lah sedap nian itu. Lah kalah. Lah kalah nian itu. Iya. Di Itu, aduh. GoFood yang ada apa promo ya. Oh, ada Semuanya ada promo. Ya. Kamu apa Bude? GoFood. Nah, kepalangan. Potongan apa itu Bude? Grab 60%. 60%. Sebagai Kalau GoFood 30%. Gitu. Jadi kalau nak tahu potongannya apa, buka lah. Iya, buka lah. Ya, buka aja. Ya, nanti ada kuliner 1, kuliner 2, ada kuliner 3, itu nanti bisa dilihat semua. Gitu. Jadi nanti kalau nak pesan, kalau nak yang promo bisa langsung ke GoFood, bisa langsung ke GrabFood. Iya. Iya, bisa. Ada potongan juga. Jadi harganya lebih miring juga kan kalau beli banyak ya Bude ya. Iya, betul. Nggak beli dikit-dikit. Apalagi yang badannya sebesar aku ini. 2 keluarga lah. Bude Mimin, makasih banyak ya Bude. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Jangan sedih dulu buat yang nonton. Jadi setelah ini nanti next time, bukan next time sih maksudnya, di pertemuan berikutnya, itu ada menu yang puding. Ah, itu puncaknya. Ya. Puding ini Kak dibahas Kak. Puding ini. Dikasih resepnya Dikasih sama resep. aku. Cak Uji Bude Mimin tadi kan, berbagi ilmu, berbagi amal Nonton kan. Bude. Nah, nonton ya nih Bude. Jadi puncaknya, Nonton ya, Mbak ya. Minggu depan, depan, Ya, pasti. yang nonton di rumah nonton. Jangan nonton baik, order juga. Ya, order Buat juga. boleh, order juga boleh, kayak itu. Standby terus di YouTube-nya Sri Poko TV, Tribun Sumsel, Lemak Nian Oi, dan juga Nyanyi Semangat. Bude, salam buat teman-teman ya. Oke, ya. Pokoknya nggak mau tahu Bude, habis lebaran kami ke sana. Harus Sok-sok. deh. Siap. Siapin. Sebelum lebaran puasa juga nanti kalau ada waktunya pas tepat nanti kita bisa. Oke. Diatur waktunya, Mas. Udah lah itu Juni kan Bude. Apalagi operator kami sudah nunggu ini. Bude, Terima kasih banyak Bude untuk waktunya sore hari ini. Ya, sama-sama Mas, Mbak ya. Terima kasih. salam ya buat Bude Yani, buat sama semuanya. kawan-kawan yang lain. Ya, buat- Terus ya. Ya, Kita juga berdoa Oke. semoga pandemi ini cepat selesai biar teman-teman pengusaha kuliner yang lain juga bisa berkarya ya, lagi. betul. Iya, Mas. Iya, betul. Pamit ya Bude, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Salsa tadi tidak nyangka ya bahwa yang diajak ngobrol itu yang pernah dibeli dulu produknya. Iya, udah nyangkut Kak. Karena yang tahu kan jingo Instagramnya. Nggak kate Rai Bude Mimin. Iya, terkejut. Oh ini ownernya. Oh, Owner. bangga nian Kak aku Kak. Bangga nian. Itu ada kode ya, ada kode di balik kalimat bangga itu. Tolong Bude. Jadi dari Bude Mimin tadi kita belajar ya bahwa berbisnis itu bukan berarti kita mementingkan diri sendiri. Iya, benar. Bisa berbagi juga sama orang-orang lain gitu. Jadi nanti Salsa mau ikut lagi pas di puding agak? Mau banget. Nyatet Iya. ya, nyatet guys menunya Iya. apa gue ya. Pasti. Siap. Oke, jadi teman-teman itu tadi segmen kita di live cooking bersama Bude Mimin dari Prasmanan Bude Mimin Iya. dan juga Dulce Dulce Koko. Koko. Kita mau pamitan dulu karena setelah ini nanti ada segmen rohani ya nanti Iya. sama Abah Husin. Jadi kalau mau tahu temanya apa dipantengin aja nanti jam berapa? Jam 4 sampai jam 4 sore. lah Kak. Lah, Iya. Ya, kita pamitan dulu. Oke. Saya Mas Adam Husin. Saya Malsabila Putra Ngilda. Jangan lupa follow juga Instagram kita, YouTube kita dan juga
like, comment, dan subscribe-nya ya. Saking banyaknya ya. Iya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu nanti di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys.